Simposium 3 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. R.M. Sony Sasotia, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. R.M. Sony Sasotia, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, merupakan staf Divisi Uroginekologi dan Rekonstruksi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beliau merupakan Ketua POGI Cabang Jawa Barat dan Ketua Pokja Ginekologi Estetik Himpunan Uroginekologi Indonesia. Beliau meraih gelar dokter umum dan spesialis obstetri dan ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan meraih gelar konsultan uroginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baiklah, kepada Dr. Sony Sasotia kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Saudara pembawa acara. Pada pagi ini saya akan memandu sebagai moderator acara Medical Stadium General dalam bidang uroginekologi. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, untuk pembicara pertama adalah Dr. Fernandi Mukni. Dr. Fernandi dulu mungkin, nanti Prof. Budi baru bisa gabung ya. Dr. Fernandi M. Mukni, SPOG Konsultan, yang akan menyampaikan topik mengenai faktor predisposisi prolaps organ panggul. Terima kasih, silahkan Dr. Fernandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Dr. Sony. Izinkan saya untuk share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehubungan ada sedikit perubahan urutan daripada pembicara. Di sini saya harus bicara kedua sebelum atau setelah Prof. Budi. Namun karena suatu hal Prof. Budi minta izin untuk presentasikannya belakangan. Ya, sebetulnya jadi Prof. Budi sebetulnya seyogianya menerangkan dulu urogenologi secara pandangan umum ya. Tapi secara umum sih memang kita ketahui bahwa di bidang uroginekologi itu masalah utama itu adalah memang masalah disfungsi dasar panggul ya. Salah satunya adalah prolaps organ panggul, dan di sini saya juga selain prolaps organ panggul saya juga ingin perkenalkan ada satu lagi yang juga kerap barengan menjadi problem, yaitu inkontinensia urin ya, atau ngompol, bocor, nggak bisa ditahan urinnya ya. Baik, ini CV saya. Nah, jadi outline presentasi saya nanti setelah nanti ada objektifnya, kita ingin melihat faktor risiko ya. Apa sih yang mendasari terjadinya tadi disfungsi dasar panggul ya. Ya salah duanya ya prolaps ataupun inkontinensia urin ya. Dan memang nanti saya akan memperlihatkan bahwa yang faktor risikonya banyak, tapi yang paling utama sebetulnya ini ya. Memang ada trauma daripada otot dasar panggul yang menyebabkan dia kelemahan dan menyebabkan segala gejalanya timbul ya. Dan terakhir nanti ada take home message. Jadi objektifnya ya untuk dalam presentasi ini untuk mengetahui faktor-faktor predisposisi atau risiko ya. Termasuk ini yang utama itu sebetulnya adalah trauma dari otot dasar panggul saat hamil dan melahirkan sebetulnya ya, untuk terjadinya pelvic floor dysfunction. Nah, jadi inilah sebetulnya yang ingin ditampilkan ya. Dua masalah utama, di samping ada beberapa masalah lain ya. Yang utamanya adalah ini prolaps organ panggul ini adalah rahim ya. Bisa keluar begini ya, mungkin juga ada rektum keluar ya. Dan satu lagi ini, dia bocor kencingnya saat adanya aktivitas atau exercise atau peningkatan tekanan intraabdomen. Jadi lagi batuk, lagi bersin, lagi exercise, lagi lompat, itu pipisnya keluar seret gitu urinnya. Karena ya itu
ada something wrong di bawah situ yang harusnya urin nggak keluar, tapi kenapa bisa bocor begitu ya. Dan itu pasti sangat mengganggu kualitas hidup. Tidak menyebabkan kematian, tapi sangat mengganggu kualitas hidup ya. Nah, kalau kita lihat, kita kumpulkan apa sih penyebab-penyebab atau faktor predisposisi, faktor resiko, ya. Saya ambil deh, hanya 2, saya ambil dari NICE Guideline yang 2021 memang kita lihat ada 3 bagian ya. Jadi satunya faktor yang mungkin terkait dengan lifestyle hidup, yang kedua ini yang lebih penting nih, yang utama memang terkait memang mau nggak mau dengan kehamilan dan persalinan ya. Untuk yang modifiable risk factor ini memang, nah ini satunya penting memang ini, kalau kita overweight atau apalagi obese itu tentu saja tekanan yang berat daripada obesitas itu membebani otot dasar punggung kita, sehingga ya itu tadi menjadi lemah dan menjadi kendor, dan akibatnya ya muncullah keluhan-keluhan tadi ya. Merokok tentu saja banyak radikal bebas membuat kelemahan ya. Nah ini kalau lack of exercise maksudnya ya orangnya pasti jadi gemuk ya. Tentu saja juga tidak kuat otot di bawah ya. Jadi ya lemah juga. Konstipasi atau sembelit juga menjadi predisposisi, karena orang kalau sembelit tiap hari tuh kalau buang air besar harus ngeden sekuat-kuat tenaga. Nah itu yang juga tekanan intraabdomen lagi menekan ke bawah itu. Jadi dia menekan otot dasar panggul sehingga makin lemah ya. Diabetes tentu saja ya, ini mempengaruhi semua kondisi ya, makin adanya mikroangiopati ya, neuropati dan sebagainya, memperberat. Nah, kalau untuk kehamilan sendiri ya, ternyata riset menunjukkan ya bahwa primitua ya, di sini memang dibilangnya kalau usia 30 tahun ya, terutama primitua ya, itu dia nanti bisa membuat rusak dasar panggulnya ya, lebih lemah ya. Nah, terus ini juga mempunyai anak yang banyak ya. Terus untuk persalinan persalinan yang terutama yang makin memperberat kerusakan dasar panggul adalah penggunaan alat ya, entah forceps atau vakum ya. Terus juga ini posisi janin ya, kalau memang dia tidak seperti normalnya menghadap ke posterior ya, tapi justru occiput posterior, dia menghadap ke pengadah bayinya, tuh memang bisa menimbulkan kerusakan dasar panggul yang lebih berat ya. Juga kala dua yang lama ya, sehingga biasanya memang kala dua lama ini ya akhirnya diakhiri dengan alat juga gitu ya biasanya ya. Ya, jadi merusak dasar panggul, dan ini kalau ada kerusakan sampai ke sfinkter atau robekan perineum sampai derajat 3 dan 4 ya. Dari up to date 2022 dari tulisannya Rogers ini dia juga menyebutkan ada beberapa faktor risiko penting ini. Jadi tadi paritas ya, tentu saja kalau anak banyak lebih tinggi risikonya. Advancing age, jadi kalau makin meningkat usia tentu saja makin lemah, makin kemungkinan prolaps makin tinggi. Obesitas diulang kembali. Histrektomi atau angkat rahim tuh biasanya kenapa menjadi satu faktor risiko adalah kalau angkat rahim ada kemungkinan nanti terjadi justru prolapsnya puncak vaginanya. Ya, kalau puncak vagina itu tidak hati-hati digantungkan dengan baik saat tindakan histrektomi ya. Lalu ada juga yang menyebutkan beberapa ras dan perbedaan etnik ya. Terus hal-hal lain. Nah, ini tadi sebetulnya peningkatan intraabdominal yang meningkat ini yang juga utama ya. Contoh misalnya orang juga kerjaan sehari-harinya mengangkat-angkat berat itu ya, dia harus ngeden tiap hari. Contoh paling ekstrim misalnya seorang perempuan olahragawati lifter misalnya, kan dia tiap hari latihan angkat lifter itu kan harus ngeden itu kan, tanpa sadar lah, karena dia harus mengangkat sekuat tenaga itu setiap hari pula secara kronis, itu berarti tekanan intraabdominalnya menekan ke bawah, sehingga ya itu dia menjadi predisposisi ya. Lalu beberapa kondisi yang mungkin tidak terlalu sering tapi misalnya terdapat
abnormalitas kolagen, ya, seperti beberapa sindrom-sindrom, tapi maupun nggak terlalu sering ya, sindrom Marfan, sindrom Ehlers-Danlos ya. Jadi memang kendor semuanya, dan mungkin juga kalau ada turunan ya, kalau di keluarganya ada, kemungkinan memang bisa terdapat juga. Nah, tapi yang paling utama memang sebetulnya ini ya, tadi terkait hamil dan persalinan. Nah, ini sebetulnya ini yang saya ingin ingin sosialisasikan. Jadi sebetulnya yang jadi masalah utama dia jadi bisa prolaps atau lemah itu adalah karena otot pelvic floor perempuan itu saat melahirkan bayi itu lihat teregang, ya. Jadi disitulah ada chance dia terus mengalami overstretch ya, sehingga terus kayak karet ditarik kendor sekuat tenaga dia nggak bisa balik lagi gitu, kendor jadinya ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan ini bahwa setiap persalinan berbahaya ya. Natural birth sudah didesain oleh Tuhan ya, adalah yang paling natural. Jadi walaupun prosesnya begini, Tuhan itu sudah membuat sebetulnya otot pelvic floor sebetulnya berubah, dia lebih elastis dan sebagainya, sehingga dia memang wajar bisa dilewati bayi. Cuman yang kasus-kasus yang bagaimana yang ternyata overstretch, mungkin bayinya kebesaran, ya 4 kilo gitu ya, atau mungkin ya pakai alat kan jadi lebih susah gitu. Nah itu yang hal-hal yang perlu kita harus kita hati-hati ya, kita cek ini jangan-jangan udah overstretch dan jadi lemah ya. Akibatnya ini yang terjadi. Jadi ini disebut pelvic floor muscle trauma ya. Ada dua kondisi, yang satu microtrauma, yang kedua makrotrauma. Nah ini yang disebut overdistended atau peregangan berlebihan ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah kendor berlebihan, itu bisa kita ini dengan USG ya tentu saja. Tapi nanti pemeriksaan fisik juga bisa ya. Kalau disuruh ngeden ya dengan USG itu kita bisa lihat harusnya normalnya tuh begini aja, dia tidak melebihi 25 cm², bisa diukur ini luas ini. Tapi kalau dia saat ngeden kuat terus dia melebar ya sampai ya ada begini ya siap-siap aja nanti mungkin beberapa tahun ke depan ya akan siap-siap untuk terjadi yang tadi ya. Atau lebih parah lagi kalau dia sampai lepas ya, namanya avulsi ini ya. Jadi dari tempat nempelnya nih otot dasar panggul di tulang simfisis itu dia lepas, ini kayak gini lepas sebelah ya. Ini sebelah kanan pasien ya, dia lepas lebih parah ya. Nah, dua itu ternyata diteliti oleh Prof. Dietz ya, ini menjadi dua independent risk factor yang sangat kuat untuk jadi prolaps ya. Nah, ini udah diteliti dari sejak tahun 2011-2012 nih. Ya. Nah, dan saya mencoba untuk mencari insidence ya, dua kejadian ini gitu loh ya, antara luar negeri dan kita ya. Jadi untuk yang avulsi yang lepas itu di luar negeri itu cukup banyak ya. Ini ya berkisar antara 13 tapi bisa sampai 46, rata-rata 30% ya. Di kita ternyata nggak terlalu banyak sih. Saya beberapa penelitian saya coba kumpulkan untuk semua perempuan bahkan kecil sekali ya. Untuk di antara kasus-kasus prolaps sendiri pun ya nggak banyak, nggak lebih dari 10% ya. Tapi kalau yang ballooning kebalikan ya, di luar negeri mungkin nggak terlalu banyak ya. Ini untuk primipara ya, habis melahirkan anak pertama. Di kita yang ini nih ya, yang paling bawah ini bisa sampai hampir 40% loh ya. Bahkan di Indonesia untuk ballooning ini untuk kasus-kasus prolaps ya, di antara kasus prolaps uteri itu lebih dari 50% terjadi ballooning ya. Bahkan untuk yang prolaps yang derajat berat itu udah hampir 100% ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita gitu ya. Dan apabila terjadi ballooning tadi atau hiatal dimension yang meningkat, itu ternyata terjadi juga kelemahan daripada penyangga daripada itu uretra dan kandung kencing. Jadi terjadi juga ini stress incontinence yang tadi batuk bersin keluar pipis ya. Itu berkolerasi. Ini penelitian baru juga 2021. Nah, ini saya mau perlihatkan sedikit satu-satu. Ini kalau yang ballooning itu sebetulnya secara klinis bisa diperiksa oleh dokter umum. Jadi kalau pasien siapapun lah ya, mau habis partus, udah
periksa 3 bulan misalnya, atau udah habis melahirkan udah lama gitu ya. Cek aja ini, yang diperiksa adalah ini sebetulnya. Genital hiatus plus perineal body, panjangnya. Ya. Jadi ada cut off point penelitian dari ini grupnya Prof. Dis juga nih tahun 2013. Cut off point-nya 7 cm nih. Jadi kalau di atas 7 cm itu udah sama dengan ballooning ya. Saat ngeden ya, jangan lupa. Jadi sebelum ngeden dulu ya, terus diukur lah ya. Saya juga sudah melakukan penelitian tahun 2019 ya dengan dokter kukuh ya. Hasil juga sama. Jadi cut off point-nya antara 7 sampai 8 cm. Jadi kalau didapatkan 7 ke bawah tuh masih normal, tapi kalau udah 8 udah ballooning. Ini ada contoh videonya. Kalau mau diukur ya, jangan lupa suruh ngeden dulu. Ini adalah genital hiatus, suruh ngeden. Nah, jadi lebih panjang dia, genital hiatus dan perineal body. Jadi GH plus PB itu diukur berapa senti saat pasien ngeden maksimal. Itu bisa kalau udah 8 ke atas itu udah asosiasi terjadi ballooning ya. Oke, nah kalau dengan USG sih memang lebih jelas ya. Ya ini bisa diukur tadi yang cut off point-nya 25 cm kuadrat ya saat falsafa maksimal. Ini penelitian udah dari Prof. Dis tahun 2008 ya. Atau kalau nggak punya tadi USG-nya harus 3D. Ini kalau dengan 2D saja sih sebenarnya bisa juga kita ngukur secara 2 dimensi saja. Jadi cut off point-nya 6 cm antara simfisis dengan otot levator ani yang paling bawah ini ya. Ya, suruh ngeden maksimal ya. Kalau ini masih 5 cm normal, kalau udah 7 cm udah melebar dia ya. Ini juga penelitian dari grup China, ini juga ternyata sama, mereka mendapatkan juga cut off point 6 cm. Ya, kalau yang sebelumnya tadi memang penelitian juga dari grupnya Prof. Dis juga dari Australia nih. Nah, bagaimana kalau yang untuk avulsi? Avulsi ini rada susah diperiksa secara klinis karena kalau robekan perineum mudah kita lihat di luar, ini agak di dalam soalnya ya. Jadi harus diraba ya. Tapi diraba itu juga ternyata membutuhkan learning curve ya. Jadi ternyata agak lama untuk memastikan ini rabanya agak di dalam gitu ya. Jadi tapi bisa sih sebetulnya kalau udah latihan ya. Ini penelitian dari grupnya Prof. D juga. Tapi kalau pakai WSG jelas ini. WSG 3D 4D ya. Ini lihat ini normal. Ini nyambung otot levator aninya dengan dengan tulang simfisis. Yang ini ada sebelah kanan, kirinya masih normal. Yang ini dua-duanya kiri kanan lepas gitu ya. Nah kalau begini ya udah pasti juga dia pasti akan jadi ballooning juga dan melebar lah itu ya. Nah ini yang ketiga yang tadi terkait dengan pergerakan dari uretra karena itu apa namanya kelemahan di bawah ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya secara klinis tuh bisa kita periksa dengan Q-tip test contoh nih ya. Ini sebenarnya terjadi kalau memang ada kelemahan dasar panggul di bawah itu, kalau ngeden itu selain ini melebar, ini bladder atau vesika dan uretra itu bergerak dari normalnya begini menjadi begini. Jadi terdapat perbedaan atau perubahan sudut dan kita bisa tes. Kita bisa masukkan lidi kapas ya sedikit pelan-pelan yang kecil biar nggak sakit, terus pasien disuruh ngeden. Kalau misalnya dia lebih dari 30 derajat itu udah tidak normal ya. Nah ini kayak gini ya, cut off point-nya 30 derajat. Ini ada contoh video pasien disuruh ngedan dengan ada ini. Nah lihat ini kan jauh sekali nih pergerakannya saat dia ngeden maksimal. Jadi udah pasti di dalam itu kita bisa pastikan terjadi hipermobilitas daripada uretra dan bladder vesika ya, karena memang udah lemah di bawah, udah kendor nih segala macam. Ya, jadi tapi kalau WSG sih lebih jelas juga sih ini uretranya ya tanpa harus masukin alat ya ngeden ya lihat pergerakan ya. Jadi ini uretranya sekarang udah mendekati simfisis ya, udah hampir jadi ini ada prolaps bladder juga gitu ya, prolaps vesika juga dengan uretra yang berubah posisinya. Ini disebut hipermobilitas ya. Jadi kan begini ya otomatis nanti pas batuk bersin ya keluar kencingnya karena memang terjadi perubahan posisi seperti ini ya. Begitu.
Nah, satu lagi yang ingin saya ajarkan bahwa kita bisa juga memeriksa kekuatannya, ya. Kekuatan otot di bawah tuh gimana sih sebenarnya dengan memeriksa Kegel sih ya. Jadi ini disebut Modified Oxford Grading Scale ya. Jadi memang dengan periksa dalam, seperti periksa dalam ya, dimasukkan jari, terus suruh jepit gitu jari kita gitu oleh vaginanya gitulah ya, digital examination ya. Jadi kalau misalnya sama sekali nggak ada terasa pergerakan apa-apa tuh udah bener-bener nol, skornya bener-bener lemah sekali ya. Tapi kalau ada kayak kedut-kedut gitu ya, flicker ya, itu 1 ya. Kalau ada ya jepit tapi ya lemah banget ya, itu 2 ya. Kalau kalau moderate, sedang kejepit, ya 3. Kalau kuat 4, kalau 5, ini udah jarang juga sih, kuat sekali ini. Jadi itu juga menentukan bagaimana si pelvic floor itu kekuatannya kita ukur juga selain tadi kita mengukur atau melihat dimensinya melebar ya. Ya kalau mau lebih objektif tentu saja pakai alat, ya ada alat perineometri sangat baik, tinggal dimasukkan seperti probe USG intravaginal, terus disuruh jepit ya, nanti keluar angkanya ya. Skalanya antara 0 sampai 300 itu biasanya berkisar antara di bawah 100 ya. Jadi ini saya juga udah pernah mengadakan penelitian ditampil di jurnal uroginekologi ya. Jadi waktu itu pasien-pasien prolap ya yang modified Oxford scale-nya tuh 1 tuh ya di situ ternyata di bawah 10 angkanya ya, korelasinya ya. Ini kan yang lemah-lemah nih, 2 lemah masih sekitar sekian. Ya kalau udah mulai 3 udah mulai lumayan nih, udah di atas 30-an deh ya. Ya. 4 baik 60 ya. Ya, kita nggak punya pasien-pasien yang angkanya 5 ya. Jadi sebetulnya kalau kita secara klinis korelasinya cukup baik ya. Kalau kita nggak punya alat ini, kita bisa pertajam dengan modified jari kita aja ya. Nah, jadi itu saya rasa yang bisa saya berikan ya, bahwa saya ingin mengingatkan bahwa kesininya ya kami dari Urogin tuh ingin mengajarkan bahwa untuk merawat atau menangani pasien habis melahirkan tuh nggak cukup cuma melihat perineumnya misalnya sembuhnya baik ya, menyusuinya baik ya, rahimnya apakah udah involusinya baik. Biasanya selama ini yang diajarkan itu aja cukup gitu. Tapi saya rasa ke depannya kita mau melakukan screening nih. Jadi kita pengen ngajarin dokter-dokter umum juga ya bahwa itu penting dilihat, dicek ya, kekendoran tadi ya, ballooning ya, atau mungkin afusi, walaupun afusi sih cukup jarang di Indonesia ya. Ballooning banyak ya, dan kekuatannya tadi bisa diukur dengan modified Oxford Grading Scale. Jadi kalau udah ada postpartum 3 bulan deh, kita kan punya patokan habis melahirkan 3 bulan tuh dia udah involusi balik lagi ya semua. Kalau ternyata kondisinya begitu ya harus buru-buru dilatih dengan Kegel exercise ya, mungkin bisa kolaborasi dengan fisioterapi ya dan sebagainya ya. Jadi memang penting risk factor atau predisposisi ini untuk kita cari ya, dan juga kita sebelum parut juga tadi banyak risk factor juga yang harus kita lihat juga, dan yang paling utama memang risk factor-nya terkait dengan masalah saat dari hamil dan persalinan tersebut ya. Saya rasa itu yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.